Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait ciri-ciri orang yang polos. Apakah kita perlu menjadi orang yang polos? Baikkah jika seseorang itu menjadi seseorang yang polos? Nah, tentu kita harus bijak menyikapi hal ini. Jangan sampai kepolosan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan sampai kepolosan kita itu merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan terjebak pada kalimat polos yang terkesan baik, tetapi sebenarnya dapat merugikan diri seseorang. Kita harus mengenali apakah seseorang itu memiliki ciri-ciri atau termasuk orang yang polos atau tidak. Sikap polos itu kadangkala membawa petaka bagi seseorang jika tidak ditempatkan pada situasi yang benar. Nah, tapi fokus kita pada pembahasan video kali ini adalah membahas ciri-ciri orang polosnya, sehingga kita bisa mengkategorikan diri kita, apakah kita ini sebenarnya termasuk orang yang polos atau bagaimana tuh. Kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama yaitu adalah orang yang polos itu selalu beranggapan baik. Nah, orang yang polos mereka beranggap semua orang itu baik. Nah, ini sangat berbahaya karena kita harus waspada terhadap orang-orang yang kita temui. Bukan kita berprasangka buruk, bukan, tetapi lebih kepada sikap waspada kita terhadap seseorang yang kita temui. Masa ketika kita berjalan misalnya di hutan atau pada tempat yang kita masih asing, lalu ada orang yang berhenti mendekati kita, jika kita biarkan hal ini, jika kita tidak memiliki kewaspadaan, maka hati-hati, ini berbahaya. Pada situasi seperti ini, kita tidak harus menjadi orang yang polos yang beranggapan bahwa semua orang itu baik. Justru kita tidak harus beranggap bahwa orang itu baik. Kenapa? Karena kita tidak mengenal orang tersebut. Jangan sampai kepolosan kita membawa malapetaka atau berbahaya pada diri kita yang menganggap bahwa orang itu baik. Jangan. Justru kita harus bersikap waspada. Jangan mudah percaya dengan orang. Jangan selalu menganggap orang itu sempurna. Jangan selalu menganggap orang itu baik. Pahami ini. Kemudian ciri yang kedua yang menandakan bahwa orang itu adalah orang polos adalah ngarep. Ngarep ini maksudnya adalah jika kita berbuat baik pada orang, maka kita beranggapan orang lain akan baik kepada kita. Jadi kita seolah-olah beranggapan bahwa semua orang yang kita bantu, semua orang yang kita tolong itu akan menolong kita balik, akan berperilaku baik kepada kita. Nah, ini buruk. Jangan jadi orang seperti ini. Jangan selalu ngarep seperti itu. Nah, orang polos mereka berpikirnya bahwa ya ketika saya baik dengan Anda harus baik dengan saya. Orang polos berpikiran bahwa jika dia baik pada seseorang, jika dia mempermudah urusan seseorang, orang lain akan mempermudah urusan mereka. Nah, itu sangat mengecewakan akhirnya. Jadi jangan pernah ngarep. Jika kita berbuat baik ya sudah. Kemudian ciri seseorang yang polos yang ketiga yaitu adalah terpaksa positif. Maksudnya terpaksa positif adalah orang-orang yang polos itu ketika berada di situasi yang memang seharusnya dia itu berpikir atau berasumsi negatif, berasumsi buruk di awal, mereka memaksakan diri untuk berasumsi atau berasumsi positif, sehingga ketika seseorang yang terpaksa berasumsi positif itu akan menjadi toksik bagi dirinya sendiri, itu akan merugikan dirinya. Jadi jangan selalu menganggap sesuatu hal itu positif. Kalau istilah bahasanya itu adalah toxic positivity. Ya, toxic positivity itu adalah dimana seseorang berasumsi sesuatu hal yang positif, namun sebenarnya itu akan berdampak buruk pada orang tersebut. Nah, itu toxic positivity. Ini harus dihindari nih. Kepolosan itu baik pada situasi yang tepat. Kepolosan itu baik pada kondisi yang tepat. Kepolosan itu baik pada orang yang tepat.
tapi kepolosan akan berdampak buruk ketika tempat, situasi, dan orangnya itu keliru tuh. Jadi harus diperhatikan. Jadi bukan pada kepolosannya yang buruk, tapi pada penempatan kepolosan itu yang harus disesuaikan. Jadi jangan terjebak pada kata kepolosan. Demikian penjelasan kali ini, semoga video ini bermanfaat.